kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan topik materi tentang kompetensi sosial emosional. Oke. Jadi pentingnya kompetensi sosial emosional itu sebelum kita akan membahas lebih dalam, kita perlu tahu apa itu definisi dari kompetensi sosial emosional. Jadi kompetensi sosial emosional ini bisa kita artikan sebagai kemampuan individu untuk memahami dan mengelola emosi, mengembangkan hubungan yang positif dengan orang lain, serta mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi sosial. Jadi pentingnya kompetensi sosial emosional pada guru ini sangat penting karena akan berdampak pada kualitas pendidikan dan kesejahteraan siswa. Guru yang memiliki sosial emosional yang kuat dapat menjadi teladan karena siswa belajar dari contoh, ya kan? Bagaimana cara pengelolaan emosi, empati, dan juga keterampilan interpersonal. Kemudian dengan kompetensi sosial emosional yang baik juga, guru dapat mampu mengenali dan merespon kebutuhan emosional siswa yang akan berdampak positif pada kemampuan mereka dalam belajar dan berkembang. Seperti itu. Oh, jadi kalau untuk dalam pembelajaran itu tidak hanya memikirkan sosial emosional peserta didik aja, tapi ternyata guru juga itu penting. Iya, jadi guru juga perlu memiliki yang namanya kompetensi sosial emosional gitu. Dan itu juga menunjang untuk keberhasilan dalam pembelajaran seperti itu. Berarti mempengaruhi nilai gitu ya? Iya, karena ya itu tadi balik lagi karena emang berdampak pada perkembangan belajar peserta didik. Menurut saya sendiri sih karakteristik guru itu emang sangat penting karena di dalam kesadaran diri seorang guru itu yang harus mampu mengontrol emosinya gitu. Kalau dia nggak mampu mengontrol emosinya, ya dia susah untuk mengidentifikasi berdampak pada kemampuan peserta didik itu sendiri. Jadi mungkin proses pembelajarannya itu bakal terganggu ya, kurang nyaman mungkin. Lalu menurut saya juga manajemen diri guru itu sendiri perlu untuk mengontrol pikiran serta emosi di dalam kelas. Kayak kata saudara Winanda tadi, pembelajaran di kelas itu kalau tidak bisa mengontrol emosi mungkin akan berpengaruh kepada nilai peserta didik itu sendiri. Lalu harus ada kesadaran sosial mungkin ya, karena empati dari guru itu sendiri terhadap pembelajaran di kelas untuk murid-muridnya. Juga mungkin rasa tanggung jawab dari guru itu sendiri, di mana guru itu harus mampu bertanggung jawab di dalam bersikap. Jadi sebelum dia menentukan bagaimana emosi yang akan dia munculkan terhadap peserta didik itu, nah dia tuh akan mengontrol dulu emosinya seperti apa. Itu mungkin rasa bentuk tanggung jawab guru itu sendiri, seperti itu mungkin. Ya kalau tadi sudah membahas tentang kompetensi sosial emosional guru, sekarang kita ke peserta didik. Jadi sebenarnya kan sosial emosional ini kan mengacu pada kemampuan individu untuk mengelola dan menyadari emosi mereka sendiri, memahami emosi orang lain, dan berinteraksi secara positif dengan lingkungan sosial. Aspek ini kan meliputi kemampuan berkomunikasi, bekerja sama, mengelola konflik, membangun hubungan interpersonal yang sehat, serta mengembangkan rasa empati dan tanggung jawab sosial, yang mana ini dalam suatu kegiatan pembelajaran pasti ada. Jadi jika peserta didik mampu mengelola emosi mereka dan memahami emosi orang lain, tentunya temannya, gurunya, ini akan dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional peserta didik itu sendiri, karena ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung pertumbuhan pribadi. Selain itu, pengembangan sosial emosional ini membantu mengurangi stres dan meningkatkan motivasi belajar, yang mana ini meningkatkan kemampuan peserta didik untuk belajar dan mencapai hasil yang lebih baik. Berarti ya dari kita untuk menciptakan peserta didik yang punya tadi jiwa emosional yang bagus untuk karakteristiknya, berarti dari gurunya dulu harus memberikan contoh gitu kan? Iya, jadi teladan ini sejalan dengan yang dikatakan oleh saudari Winanda, bahwa guru menjadi teladan dalam kemampuan sosial emosionalnya peserta didik. Dan jika guru tersebut kan pasti harus bisa mengontrol emosi gitu kan ya, dan itu pasti sangat berdampak kan pada peserta didik ketika dalam pembelajaran. Misalkan kalau gurunya bisa mengontrol emosi, pasti kan dalam pembelajaran bisa
berjalan dengan baik, dan itu juga sangat mempengaruhi nilai pastinya. Nah, sekarang setelah tadi berbicara tentang sosial emosional peserta didiknya, sekarang kita akan membahas karakter peserta didik itu sendiri. Nah, karakter peserta didik itu sendiri di dalam kelas kan pasti kita menemukan karakteristik yang berbeda-beda, bisa dari etniknya itu pasti berbeda-beda mereka, dari kulturalnya atau budaya mereka di lingkungan masyarakatnya masing-masing itu pasti mereka memiliki budaya-budaya tersendiri gitu, dan status sosial juga mereka pasti berlatar belakang status sosial yang ada yang dari ekonomi rendah, menengah, dan ada yang atas gitu kan. Dan juga kita minat peserta didik juga itu sendiri dan gaya belajar peserta didik di dalam kelas itu kan pasti sangat berbeda-beda. Ada yang visual, dia yang suka melihat, ada yang auditori atau senang mendengarkan, dan yang kinestetik itu pastinya dia suka bergerak dan segala macamnya. Dan motivasi peserta didik itu juga pasti nantinya akan sangat mempengaruhi pada saat proses pembelajaran. Dan sebagai guru juga kita perlu memahami karakteristik peserta didik dari sekian banyak itu. Berarti karakteristik peserta didik itu sangat berpengaruh ya, bukan hanya dari karakteristik gurunya sendiri. Iya, karena kita sebagai guru juga kita harus memahami nih karakteristik peserta didik kita tuh kayak mana. Jadi kita bisa menyusun rancangan pembelajaran juga bisa maksimal gitu, agar hasil pembelajaran juga maksimal tentunya. Nah, untuk karakteristik sosial emosional peserta didik pada tahap sekolah dasar ini, yaitu perkembangan sosialnya sudah mulai bisa berkompetensi dengan teman sebaya. Jadi makanya anak-anak di umur sekolah dasar itu mereka menganggap temannya itu adalah musuh atau saingan mereka. Jadi makanya mereka ingin tidak mau kalah gitu dengan teman yang lain. Selain itu mereka sudah mulai mempunyai sahabat yang mana ini sosial emosional dalam aspek bersosial, berkomunikasi gitu kan. Juga mereka sudah mampu mandiri dan mulai berbagi, di mana mereka bisa saling sharing, saling ya namanya anak peserta didik masih sekolah dasar ya, mereka ya seperti itulah sudah dapat mengekspresikan ataupun mengontrol emosi mereka. Jadi setelah yang disampaikan sama Reni tadi tentang karakteristik peserta didik, sekarang dari perbedaan karakteristik peserta didik itu di dalam kelas, timbullah tantangan yang harus dihadapi oleh guru. Yang pertama yaitu perbedaan kemampuan akademis yang dimiliki oleh peserta didik itu. Jadi siswa memiliki berbagai tingkat pemahaman dan kecepatan belajar. Jadi guru harus menyesuaikan metode pengajaran dan materi agar dapat memenuhi kebutuhan semua siswa, baik yang berprestasi tinggi maupun yang membutuhkan bantuan tambahan. Kemudian yang kedua, dari gaya belajar yang beragam. Di sini setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda seperti visual, auditory, kinestetik atau kombinasi. Jadi guru di sini perlu menerapkan berbagai metode pembelajaran sesuai dengan gaya belajar oleh peserta didik itu sendiri. Yang ketiga adalah latar belakang sosial dan ekonomi dari peserta didik itu. Jadi siswa datang dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi yang mempengaruhi akses mereka terhadap sumber belajar dan dukungan di rumah. Jadi di sini orang tua juga berperan terhadap peserta didik. Guru perlu memahami dan beradaptasi dengan kondisi ini untuk membantu semua siswa mencapai potensi mereka. Yang keempat adalah perbedaan bahasa dan budaya. Jadi peserta didik dalam kelas itu memiliki perbedaan bahasa dan budaya bisa menjadi tantangan guru untuk mengembangkan strategi mengatasi hambatan bahasa dan menghormati keberagaman budaya. Yang kelima adalah kebutuhan khusus. Jadi beberapa siswa mungkin memiliki kebutuhan khusus pendidikan khusus untuk atau kebutuhan emosional dan perilaku yang memerlukan perhatian khusus. Jadi di sini guru harus berlatih untuk mengenali dan mengelola kebutuhan ini secara efektif. Yang keenam ada motivasi dan minat siswa yang beragam. Tidak semua siswa memiliki tingkat motivasi dan minat yang sama terhadap materi pelajaran. Ada siswa yang suka pelajaran matematika, ada siswa yang suka olahraga, bahasa Indonesia, dan sebagainya. Jadi di sini guru harus kreatif dalam memotivasi siswa dan membantu siswa dalam mengikuti pembelajaran agar menarik bagi dirinya.
Yang ketujuh adalah manajemen kelas. Jadi di sini guru harus memiliki jiwa kepemimpinan, mengelola kelas dengan siswa yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda. Bisa sangat menantang, yaitu guru harus mampu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan kondusif bagi semua siswa. Jadi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, guru dapat menggunakan berbagai strategi seperti diferensiasi pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kemudian penggunaan teknologi pendidikan, dan pengembangan keterampilan seperti komunikasi yang efektif. Selain itu, kerjasama dengan orang tua dan pendidikan lainnya yang sangat penting untuk mendukung kebutuhan semua siswa. Ya, selain itu kan tantangan dalam mengembangkan sosial emosional peserta didik ini bisa berupa dari keterbatasan waktu, yang mana waktu kan terbatas nih dalam pembelajaran di sekolah, sehingga menjadi hambatan untuk melibatkan siswa sendiri, peserta didik sendiri dalam kegiatan yang mendukung perkembangan sosial emosional mereka. Jadi kita sebagai calon guru dan guru-guru yang lain itu haruslah kreatif dalam menyisipkan pengajaran sosial emosional ke dalam rutinitas harian dan pelajaran akademik. Itu sih. Jadi kesimpulan dari diskusi kita, jadi yang pertama adalah poin pertama, sosial emosional pada guru ini sangat penting karena akan berdampak pada kualitas pendidikan kita dan kesejahteraan siswa. Kemudian yang kedua, selain dari itu, beberapa kompetensi sosial emosional yang dapat dikembangkan oleh guru sendiri adalah yang pertama, kesadaran diri, kemudian ada yang kedua, manajemen diri, yang ketiga, kesadaran sosial, yang keempat ada kemampuan dalam membangun relasi, yang kelima ada bertanggung jawab. Kemudian setelah itu ada sosial emosional yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran dan aktivitas peserta didik. Selanjutnya, setelah itu ada karakteristik peserta didik. Yang pertama ada etnik, kultur, sosial, status sosial, ada minat dan perkembangan kognitif siswa itu sendiri. Nah, dari karakteristik ini timbullah tantangan yang harus dihadapi guru yang seperti saya sampaikan tadi. Sekian diskusi dari kelompok 1. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.